Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli Nuha dari kelas D dengan NIM L200220265. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya tentang sains dan teknologi dalam Al-Quran untuk melengkapi tugas mandiri membuat video pembelajaran ipteks. Untuk yang pertama, pendidikan Islam yang mengalami masa perkembangan pada masa dinasti Bani Umayyah abad 8 Masehi dan mencapai puncaknya pada dinasti Bani Abbasiyah abad 12 Masehi. Sebab-sebab pendidikan Islam berkembang pada masa itu, yaitu yang pertama, adanya kebijakan memberi kemuliaan kepada orang-orang berilmu. Ini dapat kita lihat dengan pengangkatan keluarga Baramikah orang Persia yang dijadikan pejabat penting di istana. Yang kedua, memproklamirkan aliran Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara. Untuk yang selanjutnya, dimensi sains dan teknologi dalam Al-Quran. Sains, menurut Baiquni, adalah himpunan pengetahuan manusia tentang alam yang diperoleh sebagai konsensus para pakar melalui penyimpulan secara rasional mengenai hasil-hasil analisis yang kritis terhadap data pengukuran yang diperoleh dari observasi pada gejala-gejala alam. Teknologi adalah himpunan pengetahuan manusia tentang proses-proses pemanfaatan alam yang diperoleh dari penerapan sains dalam kerangka kegiatan yang produktif ekonomis. Al-Quran sebagai kalam Allah diturunkan bukan untuk tujuan yang bersifat praktis. Oleh sebab itu, secara objektif, Al-Quran bukanlah ensiklopedi sains dan teknologi, akan tetapi dalam kapasitasnya sebagai huda lil annas, Al-Quran memberikan informasi stimulan mengenai fenomena alam dalam porsi yang cukup banyak, sekitar 750 ayat. Selanjutnya, ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia mencari ilmu atau menjadi ilmuwan. Pertama, mengajak melihat, memperhatikan, dan mengamati kejadian-kejadian. Dalam surah Al-Fatir ayat 27, Al-Hajj ayat 5, Al-Luqman ayat 20, Al-Ghasyiyah ayat 17-20, surat Yunus ayat 101, dan surat Al-Anbiya ayat 30. Membaca Al-Alaq 1-5 supaya mengetahui suatu kejadian. Al-An'am ayat 97, Al-Yunus ayat 5 supaya mendapat jalan. Si surah Al-Nahl ayat 15 menjadi yang berpikir atau yang menalar berbagai fenomena. Dalam surat An-Nahl ayat 11, surat Yunus ayat 101, surat Al-Ra' ayat 4, surat Al-Baqarah ayat 164, surat Al-Rum ayat 24, dan surat Al-Jathiyah ayat 5 dan 13 menjadi ulul albab. Dalam surat Al-Imran ayat 7, Al-Zumar ayat 18, dan mengambil pelajaran surat Al-Yunus ayat 3. Dalam konteks sains, Al-Quran membangkitkan beberapa langkah proses sebagai berikut. Al-Quran memerintahkan kepada manusia untuk mengenali secara sesama dan sesama alam sekitarnya seraya mengetahui sifat-sifat dan proses-proses alamiah yang terjadi di dalamnya. Al-Quran mengajarkan kepada manusia untuk mengadakan pengukuran terhadap gejala-gejala alam. Dan terakhir, Al-Quran menekankan pentingnya analisis yang mendalam terhadap fenomena alam yang proses penalaran yang kritis dan sehat untuk mencapai kesimpulan yang rasional. Prinsip-prinsip dasar kegiatan ilmiah dalam Al-Quran. 1. Prinsip istikhlaf. Konsep istikhlaf ini berkaitan erat dengan fungsi kekhalifahan manusia. 2. Prinsip keseimbangan, yaitu prinsip keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, spiritual, dan material. Dan yang ketiga, prinsip taksir, yaitu prinsip dasar yang membentuk pandangan Al-Quran tentang alam semesta, kosmos. Akibat sains dan teknologi dipisahkan dari Al-Quran. Yang pertama, penilaian manusia atas realitas baik realitas sosial, individual, bahkan juga keagamaan diukur berdasarkan kesadaran objek, di mana eksperimen, pengalaman empiris,
dan abstraksi kuantitatif adalah cara-cara yang paling bisa dipercaya. Yang kedua, menimbulkan nilai-nilai sakuralisme. Yang ketiga, epistemologi peradaban barat. Dan yang selanjutnya, perspektif seorang muslim dalam memandang sains dan teknologi. Sebagai umat Islam harus meyakini sepenuhnya bahwa semua yang diciptakan oleh Allah memiliki kerangka tujuan ilahiyah. Berpijak pada ajaran tauhid di mana Allah adalah pencipta alam semesta, segala sesuatu berasal darinya dan kembali kepadanya. Seyogianya setiap langkah yang diambil ditunjukkan untuk memperoleh keridhoannya dan untuk mendekatkan diri kepadanya. Keyakinan tauhid yang kokoh akan membuka cakrawala peneliti kepada pandangan alam yang lebih komprehensif. Ia tidak lagi melihat alam secara parsial dan sebagai bagian yang terpisah dari dirinya, melainkan ke asli hubungan dalam kesatuan di balik keragaman. Inilah yang disyaratkan Al-Quran, bahwa setiap benda yang diciptakan oleh Allah berada dalam satu kerangka tujuan, sehingga benda terkecil pun memiliki nilai. Dan yang terakhir, ajaran tauhid juga dapat membimbing manusia kepada kesadaran adanya realitas supranatural dan di luar realitas eksternal yang dapat diindra. Oleh sebab itu, ada banyak hal yang tidak bisa diraih lewat indera dalam, dan dengan demikian tumbuh suatu kesadaran bahwa pada hakikatnya pengetahuan manusia itu sangat terbatas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk penutupan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.